Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya اغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترن يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة خصوصا إلى أرواح المعلم كحاجة حسبي الله بن معلم حاجة غاير بن حاجة عبد الرحيم بن حاجة باصو بن حاجة دولن وإلى أرواح والدات حاجة ستي زبيدة بنت حاجة سندين بن نعيم وإلى أرواح guru مرزوق بن مرصاد guru محمد طاهر muara guru Malik guru Bakir وإلى أرواح guru Haji Ahmad Dasuki bin Ain Bisyafi Hadam ke Ahmad Mursyidi Ahmad Zayadi bin Mundir Taman وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولمن أوصانا بالدعاء وجميع أهل komplek PLN ولمن أسس هذا المسجد وجميع أهل kampung Pulau Kambing Pulau Klender Usuli Mufru'in وجميع أهل kampung Baru Ilir kampung Jawa Tanah Koja وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemarin kita sudah sampai kepada wa alaika bisyaddi abwahil asqiyati wa takhmiril awani, ya. Lazimkan untuk selalu menutup, ya, mulut-mulut daripada tempat air, ya, kayak seperti ini misalnya. Kemarin ini kan bagian daripada tempat air, ataupun kita pakai di rumah, kendi dan sebagainya, ya. Wa takhmiril awani, dan menutupi juga bejana, termasuk kalau di rumah kita ada sayuran atau sayur di dalam panci atau makanan dan sebagainya, itu juga diperintahkan untuk supaya ditutup, apalagi kalau malam hari, ya. Wa ighlaqi babil manzili, dan menutup pintu rumah, ya. Pintu-pintu rumah juga ditutup. Jangan sampai memancing tamu yang tidak diundang. La siyama indan naumi wa indal khuruji minhu, terutama sekali ketika hendak tidur dan juga ketika hendak meninggalkan rumah. Mau pergi, mau tidur, itu pintu-pintu rumah supaya ditutup, ya, dikunci. Wala tanamu hatta tutfi'a kulla narin fil baiti. Wala tanamu, dan jangan engkau tidur hatta tutfi'a kulla narin fil baiti, sehingga engkau padamkan semua nyala api yang ada di rumah, ya. Kalau orang dulu kan tidak seperti orang sekarang, ya. Ada yang menggunakan memasak pakai kompor, ya. Kemudian juga ada yang pakai kayu dan sebagainya. Kalau mau tidur, mau pergi, meninggalkan rumah, supaya yang tadi disebutkan itu termasuk api supaya dipadamkan, ya. Min sirajin wa ghairihi, ya, termasuk juga lampu dan lain sebagainya. Jadi ketika kita akan meninggalkan rumah, ya, kita titip sama sebelah, sama keluarga, itu lampu-lampu dimatikan,
kecuali yang disisakan itu barangkali lampu di depan rumah untuk menerangi ya agar rumah tidak nampak kelihatan sepi. Ya, wa ghairihi, AC juga dimatiin ya, AC, charger dicabut dan sebagainya dan sebagainya. Ya bukan saja dimatikan dari api, ya autawariha termasuk juga supaya autawariha agar supaya engkau padamkan itu ya. Jadi yang kira-kira nggak perlu udah nggak usah, nah, gitu. Wa idza asbaha, dan bila di pagi hari, ya bila di pagi hari, al-ina'u maksyufan, ya bejana-bejana tadi terbuka. Ya misalnya ini gelas ya di pagi hari ternyata terbuka, mungkin boleh jadi jatuh begini atau kena apa jatuh, ya. Awis siqa'u maftuhan, ya. Jadi tadi bejana yang barangkali Bapak Ibu supaya besok pagi berangkat gampang, yang tugas saya mau kemana udah nyayur malam-malam, besok pagi tinggal angetin. Malam hari bejana itu ya termasuk panci dan sebagainya, tutupnya menjadi terbuka. Ya. Awis siqa'u maftuhan, atau tempat air tadi terbuka. Nah, ini misalnya malam ditutup tapi pagi harinya sudah terbuka. Ketika demikian, fala tashrobil ma'a alladhi fihi, jangan kau minum itu air yang ada di dalam gelas tadi, yang ada di dalam mug, ya. Ya ini karena ini airnya baru, ya tutupnya juga baru saya buka, maka kalau diminum boleh ini, gitu ya. Saya minum dulu dah. Anget, perutnya jadi sunah 3 kali, Mas Min. Karena sunah 3 kali, 1 kali lagi sunah. Ya. Begitu Ustadz Agus ya. Kalau lagi pengajian pengen minum cari dalil. Nah, jadi kalau tempat air tadi ya ternyata ini tutupnya terbuka, atau ibu punya minuman seperti ini tutupnya terbuka, atau yang senang dengan apa namanya minuman-minuman lainnya ya, teh botol atau apa terbuka, maka fala tashrobil ma'a, jangan engkau minum itu air yang ada di dalam wadah tadi, ya, alladzi fihi, air yang ada di wadah tadi.
wala tastamilhu, dan jangan engkau gunakan illa fima ustu'mila bihil ma'ul mutanajjisu. Jangan engkau pakai, jangan engkau gunakan ya itu air kecuali apa yang digunakan pada air yang hukumnya mutanajjis ya. Wa huwa tahirun, padahal dia itu hukumnya air suci. Tapi karena ini gelasnya sudah terbuka, yang lain-lainnya sudah terbuka, maka ini diperintahkan untuk tidak diminum, tetapi gunakanlah air itu sebagai air mutanajjis gitu ya. Ya, kalau ada pot di depan rumah kita atau ada pohon yang disiram aja udah nggak apa-apa. Jangan kita pakai, jangan kita gunakan. Ya Allah, agama ngajarin kita sampai seperti itu ya. Ihtiyatnya, hati-hatinya, apiknya ya. Jadi walakin fi isti'malihi khatarun ya. Namun dalam penggunaan air tadi itu ada kekhawatirannya, ada kekhawatiran. Wa qad dzakara Syaikhu Ibnu Arabi fil Futuhati. Sesungguhnya Imam Ibnu Arabi ya di dalam kitab Al-Futuhatnya itu beliau menyebutkan ya, inna pisanati lailatan mubhamatan tanzul bihal adwa'u. Sesungguhnya di dalam 1 tahun itu ada malam yang keberadaannya dirahasiakan, masih samar, yang turun di malam itu berbagai macam penyakit ya. Fala tusadifu inaan maksyufan wala siqaan mamlu'an illa dakhalathu. Maka tidaklah berjumpa bejana yang terbuka ya, atau tempat minum ya yang terisi air tadi, illa dakhalathu, melainkan penyakit-penyakit itu akan masuk ke tempat yang tadi terbuka ya. Jadi makanya dilarang untuk diminum, sebab ada malam-malam tertentu dalam 1 tahun itu yang malam itu ada penyakit yang bila berbetulan ada tempat air yang tadi terbuka, maka penyakit itu akan masuk ke dalamnya. Kalau kita minum, maka itu menjadi
berbahaya. Ya. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaddil asqiyati wa takhmiril aniyati. Oleh karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menutup ya wadah-wadah yang tadi ada air di dalamnya, apakah di gelas, apakah di ketel dan sebagainya, termasuk kalau kita nyayur supaya besok pagi mau jalan pagi-pagi udah tinggal menghangatkan itu sayur juga. Kalau terbuka itu penutupnya sebaiknya untuk tidak dimakan. Ini udah dijelaskan, atau tidak diminum. Wa idza lam tajid ma tughti bihil ina'a faj'al alaihi udan. Bila mana engkau tidak mendapati penutup dari wadah tadi, gunakanlah ud, ya, kayak kayu. Ini misalnya begini, ya. Ini air. Ternyata tutup kagak ada, pakai kayu aja. Ibu bapak anaknya habis beli pangsit. Ada sumpitnya tuh, ya. Itu bisa ditutup di sini, gitu. Hanya syarat, ya. Jadi di sini kata Nabi boleh tuh pakai ud, ya, pakai kayu, boleh. Jadi wadah apa aja walaupun tidak tertutup secara utuh boleh kita gunakan kayu sebagai bentuk penutup bagian daripada ikhtiar. Yang kagak boleh dibuka secara utuh. Misal kita baru beli pulpen, boleh juga tuh di atasnya ditaruh. Nah, kalau dia terbuka maka tidak boleh diminum. Kalau dia ada besok paginya kita minum boleh. Nah, ini misalnya kan ini pagi nih, nah, saya minum misalnya nih, ya. Nggak apa-apa ini, ya. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, mestinya kalau gelas pakai ini. Nah, kalau nggak ada, apa saja dah. Yang penting ada tanda bahwa bejana tersebut ditutup. Gitu. Ya Allah, agama kita begitu apik, ya, begitu rapi. Cuman kadang-kadang kita suka bilang nggak ada tuh dalilnya, nggak ada ajaran agama ini itu ini, karena ngajinya belum sampai. Kalau ngajinya udah sampai nggak ada masalah, ya. Yang seringkali diperdebatkan ini itu, kalau ngajinya sampai nggak ribut,
ya. Wazkur ismallahi wa tawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin, ya. Wazkur ismallahi, dan bacalah, ya, atau sebut nama Allah ketika kita taruh, kita ikhtiar Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Dengan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu udah bentuk ikhtiar kita, gitu. Wa tawakkal 'alallah. Setelah itu bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi ikhtiar dulu, usaha dulu, baru ada tawakal. Dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang ketika datang ontaknya tidak diikat. Ya, dia mempasrahkan kepada Allah, tawakal. Kata Nabi, ikat dulu tuh ontak. Diikat dulu, ya, ontak, baru nanti tawakal. Kalau udah diikat tawakal nggak apa-apa. Kayak bapak-bapak ketika memarkirkan kendaraan, dikunci dulu tuh, ya, ikhtiarnya sudah, baru tawakal. Nah, makanya ada orang yang ditegur sama Nabi, ada orang yang ditegur sama sahabat Umar radhiyallahu an, gara-gara dia di masjid kagak pulang-pulang, enggak dagang, enggak kerja, enggak ikhtiar. Dia tawakal aja. Ya ditegur itu, dimarahi. Ikhtiar dulu, tawakal dulu, nanti baru kita udah ikhtiar, udah usaha, baru kita tawakal. Nah, gitu. Ya, sama kalau kita mau keluar, ya, bawa kendaraan, SIM-nya dibawa, STNK-nya dibawa, surat-surat mendukungnya dibawa, keluar. Ketika di stop sama polisi, nah, ditanya surat-suratnya ada, ini ada, kan jalan. Ya. Saya pernah pergi, ya, dengan seseorang, ya, perginya nggak jauh sih, waktu itu ada acara di Garut, ya, di dekat Derajat Pas, gitu ya. Sekembalinya dari acara itu, ternyata yang bawa mobil kagak ada SIM-nya. Nah, kebetulan di situ ada operasi. Nah, beberapa motor BM, ya, polisi yang motor besar sama yang lain-lain, di stop, diperiksa, yang lain ada, SIM kagak, nggak ada. Untung polisinya ngajakin damai. Ya, damai, udah kata polisinya, udahlah nggak apa-apa, damai aja, 100.000, gitu ya. Saat itu kan 100.000 besar itu, ya. Ya, kata polisi yang BM itu pakai motor,
udah damai aja gitu. Supirnya nggak ada duit. Ya sudah, saya kasih nih, udah. Nah, disuruh damai di sebelah sana, kasih 100, itu STNK-nya dipulangin, ya karena nggak ada SIM. Gitu. Udah saya bilang, saya yang bawa dah dari sini. Nah, ente duduk aja di sebelah, takutnya tadi calling lagi tuh ada mobil ini nih yang kagak pakai, yang kagak ada SIM, nggak ada masalah lagi gitu. Saya pernah diantar sama seorang teman waktu itu mau muktamar NU, ya. Jadi saya diantar sama teman ke Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata sama PJR dikasih klakson tidin 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 gitu. Terus kata dia, Kiai, kena ini kita gitu. Kenapa emang? Mobil pajaknya mati, udah berapa tahun, ya Allah, itu polisi ngeliat aja lagi gitu. Ya Allah. Nah, akhirnya saya lihat PJR. Nah, ada kawan saya yang biasa ngawal haji dari rumah ke asrama haji Pondok Gede, dia PJR juga. Saya bilang sama polisinya, Pak, saya keluarganya si A gitu. Benar, benar. Coba saya mau bicara sama dia gitu. Akhirnya saya telepon, ya si A. Saya bilang, Mas, saya kena tangkap nih sama PJR. Nomor mobil, nomor bodinya berapa PJR-nya? Sekian. Si A yang bawa, saya lihat, oh iya ternyata namanya saya ada kawan tadi dia kenal, udah. Saya bilang nih, Pak mau bicara nih cara ini, dibilangin, oh itu keluarga saya, gitu. Akhirnya disuruh jalan kita. Kata teman saya, Kiai, kasih gocap ya gitu. Ntar ini kalau ada Kiai aman, ntar giliran saya pulang dia cegat lagi. Kan saya pulangnya lewat tol lagi. Dia penguasa jalan tol gitu. Ya udah kasih dah gocap. Ya Allah, kan main dah itu ya. Tapi itulah ikhtiar dulu baru tawakal. Kalau pergi kemana-mana pajaknya mati, itu kan polisi matanya tajam itu, ya. Ya, saya pernah selamat juga di jalan apa namanya, jalur busway. Pas gitu di jalur busway disetop sama polisi. Dia bilang, ditanya suratnya, dia kasih kode begitu, dia paham itu mobil yang ada di Polres, mobil sitaan yang jadi pinjaman anggota operasi gitu. Dibilang saya Tribrata, udah lewat. Itu kalau lewat jalur busway, nah, kalau orang biasa, wah. Tapi karena sama-sama Tribrata, lolos dia. Gitu. Polisi tahu ini mobil ini kode serinya bukan begini. Oh ternyata mobil sitaan yang sudah sekian lama enggak diambil, ya karena satu dan lain hal. Nah, jadi dipakai sama petugas. Mobilnya cakep-cakep itu. Ternyata mobil sitaan banyak yang cakep-cakep. Itu yang dipakai sama petugas-petugas terutama dari reserse itu ya. Udah, saya nggak bermaksud gimana-gimana ya. Nanti ada ayat reserse, saya takut pulang ntar ya. Jadi wa tawakkal 'ala Allah,
innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi setelah ikhtiar baru bertawakal. Kayak tadi ini misalnya gelasnya dia tutupnya kebetulan ada pangsit itu ya, mie ayam ada kayunya, sumpitnya lalu ditaruh bismillahirrahmanirrahim tawakal gitu ya. Faslun wa alaika bitulil muksi wa kasratil julusi fil masjidi biniyatil i'tikafi. Dan lazimkan, biasakan untuk berlama-lama ya, diam di masjid ya dengan niat i'tikaf. Kayak bapak ibu nih sekarang kan lagi duduk berlama-lama di masjid ini, niat di dalam hati ya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, atau aku niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Itu duduknya berpahala. Mau duduknya senderan, mau duduknya lonjoran, mau sambil tidur ngantuk barangkali semalam habis maulid ya, itu berpahala semuanya gitu. Gitu ya. Fa innal masajida buyutullahi, karena masjid itu merupakan baitullah ya, sarana untuk kita bermunajat kepada Allah, sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Itu bagusnya di masjid. Tetapi kalau masjidnya di malam hari ditutup, di rumah kita juga nggak apa-apa. Malamnya bersepi-sepi kita munajat kepada Allah. Imam Asy-Syirazi, penulis kitab Al-Muhadzab, itu kalau pengen qiyamul lail dia ajak anaknya untuk bersama-sama ke masjid salat sunnah, dilatih ya, begitu. Penulis kitab Al-Muhadzab, yang kemudian kitab itu disyarahkan oleh Imam An-Nawawi ya, gitu. Suatu ketika saudara sekalian, anaknya bilang begini, ayah, alhamdulillah kita udah melakukan sholat sunnah ya. Itu orang pada tidur aja tuh di pinggir toko, di ini ya. Akhirnya kata anaknya, kata ayahnya, sehebat apapun yang namanya sholat sunnah, itu adalah ibadah sunnah. Tetapi membicarakan orang lain itu adalah sesuatu yang terlarang, yang berdampak kepada dosa. Kalau ayah tahu daripada kamu membicarakan orang lain,
lebih bagus kamu tidur di rumah, gitu ya. Begitu ya. Jadi kadang-kadang kita agak terlancar lisan juga tuh, suka loncer juga tuh ya, bicarakan orang ini. Tapi kalau sholat sunnah yang kiranya aman dari fitnah dan sebagainya, ya udah di rumah aja ya. Kalau misalnya kita datang ke masjid, masjidnya dikunci, yang kedua takut ada fitnah, ntar kotak amal pada hilang. Karena belakangan kotak amal pada hilang. Saya ada pengajian di kalau malam Selasa ya, kalau ba'da maghribnya kan selalu di kampung Lio, ba'da isyaknya itu di Pancong, musola dekat Pancong itu ya. Kalau malam Selasa pertama, kedua, kalau terakhir baru di Al-Watani. Itu pengurusnya cerita, kotak amal dibobol. Ya, saya ngajar kalau malam Jumat di Kampung Bulak, agak di tengah. Kelar ngaji, kiai, kotak amal dibobol orang, isinya habis, gitu. Ya, jadi orang pura-pura sholat, tapi kotak amal habis. Saya mengajar ke daerah Buaran, ya, karena ba'da isya itu saya habis dari Bulak, Jumatnya isya pertama, ba'da isya pertama, kedua ngajar di Buaran, belakang P3. Pertama, ketiga, kalau dua di Progadung. Jadi saya lewat, lagi rame itu bubaran isya. Kotak amal yang ada di luar, orang-orang sholat dibobol. Yang bobol cakep, pakai sarung, pakai kopiah, gitu ya. Sudah nggak usah dipikirin, tapi jaga hati-hati ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang bobol ya. Aman ya Pak Juen ya, aman ya. Udah pernah juga? Oh, pernah juga rupanya. Iya, karena kalau bobol kotak amal di masjid, di musola gampang. Karena orang taunya ngelihat orang masuk berhusnudzon, mau ibadah, mau sholat gitu, atau mau i'tikaf. Wa ahabbul biqa'i ilaihi, ya, dan masjid itu merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah. Ya. Jadi masjid itu buyutullah wa ahabbul biqa'i ilaihi, ya. Masjid juga merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul biqa masa jiduha, kemudian wasyarrul biqa aswaquha. Tempat terbaik itu masjid, tempat yang terburuk itu pasar. Karena di pasar itu berbagai macam transaksi dan perilaku macam-macam itu ada di sana, ya. Ada orang yang usahanya jujur, ada orang yang menipu, ada orang macam-macam, gitu ya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan
Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, al masjidu baitu kulli taqiyin. Masjid itu merupakan rumahnya, tempatnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kita dari mana saja masuk ke masjid itu ibadah rasanya begitu aman, saudara sekalian, ya. Contoh, Bapak Ibu dalam satu perjalanan mampir ke masjid untuk sholat dan sebagainya, sekalian sholat, sekalian istirahat. Saya kadang-kadang selesai sholat, apalagi masjidnya adem, suka rebahan dulu itu. Ya. Banyak masjid sekarang ditaruh tempat minum, ya. Ada yang minum bisa pencet air putih, bisa pencet teh, bisa pencet kopi dan sebagainya. Sekarang banyak begitu, ya. Banyak orang belajar dari Jogo Karian itu, ya, masjid yang bagus gitu, ya. Nah, sama halnya dengan orang-orang berilmu. Dia datang kemana saja, nggak ada tempat yang asing. Kenapa? Karena sudah diikat. Al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu itu merupakan silaturahim bagi ahli-ahli ilmu. Orang datang dari mana-mana ke Masjid Jami' Nurul Amal. Itu datang kemari mau memberikan tausiah, mengingat Masjid Nurul Amal akan mengadakan peringatan Maulid. Udah Maulid Ustaz Agus? Belum. November, ya, mudah-mudahan. Insya Allah jamaahnya meledak, ya. Nah, itu kiai, ustadz, habib atau siapapun namanya, ketika dia datang menjadi narasumber, dia akan disambut dengan baik. Sekali lagi, al-ilmu rahimun baina ahli. Karena ilmu itu merupakan sarana silaturahim antara ahli ilmu, ya. Dulu bapak saya masih adanya, karena kan saya suka diajak. Itu ketemu Mbah Maimun Zubair, enak. Karena Mbah Maimun Zubair ngaji dengan guru yang sama dengan bapak saya, tapi dia junior, bapak saya senior. Nah, dia main ke silaturahim ke tempat Kiai Abdul Hamid Pasuruan, nyambung. Ke Kiai Ali Maksum Krapiak, nyambung. Kemana saja, bahkan sampai ke Tuan Guru Zainuddin Pancor, Lombok, kakeknya Tuan Guru Bajang, ya. Kemana aja, dan mereka juga kalau datang ke rumah saya, ya begitu enak. Kenapa? Al-ilmu rahimun baina ahli, ya. Begitu. Jadi kayak ustadz-ustadz, kayak tadi malam saya ada maulid. Nah, ketika saya duduk, dikasih tahu saya sama cucu daripada Habib Ali Bungur. Dia bilang, Ustaz Saifullah, itu yang baca semuanya adik kelas saya di Yaman. Tapi itu yang baca ketiga-tiganya itu satu angkatan. Nah, walaupun yang satu tinggalnya di sana, yang satu tinggalnya di sana. Itu al-ilmu rahimun baina ahli, gitu, ya. Makanya bagus sekali kalau di antara alumni, ya,
apa namanya, alumni sekolah itu kan ada suka reuni SD, SMP, SMA ataupun ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah dan sebagainya. Itu bagus sekali. Cuman yang jadi masalah, di kala reuni muncul CLBK. Tapi bukan orang sini, bukan gitu ya. Udah nggak usah dipikirin dari niatnya kan bagus ya, silaturahim. Jadi kata Nabi, al-masjidu baitu kulli taqiyin, ya. Jadi masjid itu merupakan tempatnya, rumahnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalamu, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Bila engkau melihat, kalian melihat seseorang yang membiasakan datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah orang itu terbilang daripada ahlul iman, ya. Luar biasa ini, ya, saksi yang bagus kan, ya. Makanya kita disunahkan untuk bersaksi ketika ada orang meninggal dunia. Kita berikan saksi-saksi yang baik. Saya tadi malam sebelum acara maulid, habis pengajian, saya takziah ke rumah salah seorang jamaah yang biasa ngaji kepada saya. Saya di WA sama adiknya, guru, kakak saya si Fulan bin Fulan meninggal dunia, guru. Ya, dia mau ke rumah, saya bilang nggak usah ke rumah, ntar saya habis pengajian saya mampir sebelum maulid. Terus kebetulan karena keluarganya sama saya begitu dekat, ya, terus saya bilang sama adiknya, lah ente tadi malam ngaji di Bulak nggak cerita-cerita abang ente sakit, emang nggak ketahuan guru sakitnya gitu. Saya pulang, dia lagi duduk di depan, dia lagi duduk depan, ngobrol dan sebagainya. Terus Jumat siangnya, ya, dia ketemu adik-adiknya begini-begini. Terus dia masuk ke rumah ibunya. Ibunya cerita sama saya. Kata ibunya, Ustaz, dia bilang begini, enaknya kalau meninggal ya Mi nggak pakai sakit lagi ya, biar kagak nyusahin orang. Begitu saudara sekalian. Nah, kata Uminya, Umi juga pengen begitu, kalau meninggal nggak pakai sakit lagi, jadi nggak nyusahin orang. Abis ngomong begitu belakangan yang meninggal dia itu. Masih di pangkuan ibunya. Jadi sama uminya sama ibunya ya dipandu untuk kalimat terakhir, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu masih terus habis. Jadi ngomong sama ibunya, enaknya Mi kalau mati itu enggak make sakit lagi. Terus kata uminya, lah Umi pengen begitu tuh. Kalau meninggal, Umi pengennya enggak make sakit lagi. Kalau sakit kan nyusahin anak, nyusahin mantu, nyusahin cucu, ada dia.
Dia yang ngomong begitu nggak lama dia yang meninggal tuh. Nah, jadi kita nggak tahu ya, semuanya umur qadarullah ya, berkendak lain. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nas'alullaha husnal khatimah. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.